Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada sesi siang ini kita akan membahas tentang pengertian korupsi dan tentang jenis-jenis korupsi. Namun sebelum kita masuk kepada pengertian korupsi, kita harus mengupdate data-data terbaru tentang indeks korupsi di Indonesia. Ini saya ambil dari Transparency International. Jadi Transparency International atau kita singkat TI itu adalah sebuah lembaga internasional yang mensurvei indeks persepsi korupsi di negara-negara di dunia. Dan pada tahun 2007, TI merilis sebuah temuan bahwa CPI Indonesia itu berada pada peringkat 143 dari 180 negara. CPI itu artinya Corruption Perception Index. Jadi semakin tinggi CPI-nya, semakin baik. Semakin tinggi CPI-nya, artinya angka korupsinya semakin sedikit. Tapi semakin rendah CPI-nya, berarti angka korupsinya semakin banyak. Dan Indonesia pada tahun 2007 itu berada pada peringkat 143 dari 180 negara. Artinya angka korupsi di Indonesia sangat-sangat tinggi. Kemudian temuan dari CPI dari TI pada tahun 2008 dirilis bahwa CPI Indonesia meningkat menjadi 123 dari 180 negara. Nah, 10 tahun kemudian, tahun 2018, CPI Indonesia berada pada peringkat 89 dari 180 negara. Jadi ada perbaikan. Kemudian data terakhir, menurut TI tadi, CPI Indonesia pada tahun 2019 berada pada peringkat 85 dari 180 negara. Artinya ada peningkatan dari sisi penindakan anti korupsi. Akan tetapi ketika kita membaca data ini secara kualitatif, bukan secara kuantitatif, maka kita masih akan menyimpulkan bahwa ternyata angka korupsi di Indonesia masih sangat-sangat tinggi. Mengapa? Karena temuan dari TI ini, 3 besar negara dengan CPI tertinggi, itu nomor 1 Denmark, kemudian nomor 2 adalah New Zealand, dan nomor 3 adalah Finlandia. 3 negara ini kalau kita lihat secara demografis, mayoritas penduduknya itu bukan pemeluk Muslim atau bukan pemeluk agama Islam. Sedangkan Indonesia itu adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Nah, kalau kita melihat dari kacamata ini, maka sebenarnya angka korupsi Indonesia masih sangat-sangat tinggi karena CPI Indonesia masih di angka 85 sebagai sebuah negara Muslim. Mengapa CPI di Indonesia sangat rendah atau angka korupsi di Indonesia sangat tinggi? Padahal mayoritas penduduknya adalah Muslim. Salah satu penjelasan dari hal ini adalah karena masyarakat Muslim di Indonesia ini belum terlalu menghubungkan antara perilaku korupsi dengan agama. Jadi meskipun melaksanakan sholat, meskipun melaksanakan puasa dan perintah-perintah agama lainnya, tapi melakukan korupsi karena korupsi ini dianggap bukan bagian dari yang diatur oleh agama. Nah, bagian ini yang perlu kita dekonstruksi. Dan ternyata di dalam kajian kita, korupsi itu berhubungan langsung dengan agama. Artinya perbuatan-perbuatan korupsi itu selain bisa dikatakan bersalah secara hukum positif, bisa dinyatakan juga berdosa dari sisi hukum agama. Baik, kemudian kita akan masuk kepada pengertian korupsi. Jadi kata korupsi itu kalau dilacak sejarah munculnya kata ini itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptus. Corruptus itu artinya perbuatan yang menyimpang, perbuatan jahat, perbuatan yang merusak, perbuatan yang buruk secara bahasa. Tetapi tidak bisa kita mengatakan ketika seseorang melakukan tindakan buruk, tindakan menyimpang, tindakan merusak, dia sebagai koruptor.
Mengapa? Karena korupsi ini pengertian khusus. Jadi korupsi ini pengertian khusus. Korupsi ini bukan kejahatan yang dilakukan oleh seorang individu kepada individu, tetapi korupsi ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh seorang individu kepada negara atau sebuah kelompok kepada negara. Jadi korbannya adalah negara, bukan individu. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang menggelapkan uangnya temannya, dia tidak dikatakan sebagai seorang koruptor, dia dikatakan sebagai seorang pencuri. Kalau ada seorang yang merampas uang milik orang lain, dia tidak disebut sebagai koruptor, tapi dia disebut sebagai pemeras, gitu ya. Karena apa? Karena korupsi itu adalah pengertiannya khusus. Pengertiannya adalah berhubungan dengan negara. Jadi bukan kejahatan yang dilakukan oleh individu kepada individu lainnya, tapi kejahatan yang dilakukan kepada negara dan menimbulkan kerugian sosial yang berpotensi besar. Nah, jadi korupsi ini bisa dilakukan oleh individu, perorangan, dan juga bisa dilakukan oleh kelompok. Bisa organisasi, bisa sekumpulan beberapa orang. Yang penting esensinya adalah kerugian negara. Baik kerugian itu bersifat material atau keuangan, baik kerugian itu bersifat imaterial, seperti kerugian yang bersifat sosial, itu masuk dalam kategori korupsi. Oke, sekarang jenis-jenis korupsi. Jenis-jenis korupsi. Ketika kita berbicara tentang jenis-jenis korupsi, maka yang menjadi rujukan kita adalah undang-undang. Dalam hal ini adalah Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan ada 6 jenis korupsi atau 6 jenis perilaku yang masuk dalam kategori tindakan korupsi. Nomor 1 adalah suap menyuap. Di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 disebutkan pengertian suap menyuap, yaitu seseorang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dengan jabatannya. Jadi dalam pengertian pertama, suap menyuap adalah sebuah pemberian atau janji pemberian yang dilakukan oleh seseorang. Nah, seseorang ini bisa bagian dari penyelenggara negara, bisa swasta. Tetapi dilakukan kepada siapa? Dilakukan kepada penyelenggara negara. Jadi yang bisa melakukan suap menyuap ini adalah penyelenggara negara. Untuk apa? Untuk membuat sebuah keputusan terkait dengan jabatannya sesuai dengan permintaan orang yang memberi janji tadi. Itu pengertian suap. Contoh, misalnya seseorang memberikan uang kepada hakim dengan tujuan supaya hakim memutuskan sebuah putusan yang sesuai dengan pesanan orang yang memberi uang tadi. Maka ini masuk dalam kategori suap menyuap. Siapa yang masuk dalam kategori suap menyuap? Yang memberi dan yang menerima. Dua-duanya masuk dalam kategori koruptor jenis pertama. Itu ya. Kemudian dijelaskan di dalam Undang-Undang nomor 20 ini tadi tentang tindak atau jenis korupsi yang lain. Nomor 2, yaitu penggelapan. Jadi ini penggelapan ya, bukan suap menyuap. Penggelapan itu apa? Di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 dijelaskan penggelapan adalah dilakukan oleh pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. Jadi yang disebut dengan penggelapan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang melakukan tugas negara. Tidak bisa dilakukan oleh orang swasta, gitu ya. Kalau suap menyuap tadi pelakunya bisa dari swasta. Meskipun yang disuap itu pasti dari
unsur negara. Tapi kalau yang kedua, suap menyuap, yang kedua penggelapan ini nomor 2 ini penggelapan ya. Itu pasti ya pelakunya adalah unsur negara. Karena apa? Dia mendapatkan tugas dari negara, entah posisinya sebagai PNS, entah posisinya sebagai non-PNS yang ditugaskan di instansi negara, yang dia dengan sengaja menyembunyikan uang, menggelapkan uang untuk kepentingan pribadi, dan membuat laporan palsu. Nah, itu masuk dalam kategori penggelapan. Nah, kemudian jenis yang ketiga yang disebutkan di dalam undang-undang adalah pemerasan. Apa itu pemerasan? Pemerasan adalah ketika penyelenggara negara atau pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu kepada dirinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Misalnya kita mendaftar pegawai negeri, CPNS gitu ya. Kemudian kita sudah melalui tahapan-tahapan mengikuti seleksi CPNS tersebut. Kemudian kita dinyatakan lolos semua tes yang kita jalani, tinggal mendapatkan SK atau tinggal menerima SK CPNS. Nah, ketika ada oknum yang mengurusi SK ini meminta bayaran kepada kita, nah, itu yang disebut dengan pemerasan. Kalau kita nggak membayar kan kita sebenarnya sudah berhak, sudah berhak menerima SK. Wong kita sudah mengikuti seleksinya dari awal, gitu ya. Tetapi oknum yang bertugas mengurus SK CPNS tadi ternyata dia meminta bayaran dulu kalau kita mau diberi SK. Maka dalam posisi seperti ini, orang yang meminta bayaran tadi itu namanya pemeras. Dan kita adalah sebagai yang diperas. Ketika kita memberikan uang, kita tidak berdosa secara agama. Kenapa? Karena kita dipalak, diperas gitu ya. Bukan kita yang memberi gitu ya, tapi kita diperas. Ibarat kata ketika kita sedang melakukan sebuah perjalanan, di jalan ketemu begal. Kemudian kita dihadang oleh begal, diancam akan disakiti, dianiaya, atau memberikan uang. Kita terpaksa memberikan uang karena untuk menjaga diri kita, menjaga nyawa kita. Demikian juga ini, karena kita sudah lolos seleksi CPNS misalnya gitu ya, kemudian oleh oknumnya kemudian dimintai uang, maka kita pada posisi tidak berdosa karena kita sebenarnya memberi uang itu dengan tidak rela, dengan tidak ridho, dengan bukan keinginan kita. Tapi tindakan ini namanya pemerasan. Termasuk ketika misalnya ada oknum polisi misalnya gitu ya, dia tanpa ada surat tugas melakukan melakukan razia, kemudian uangnya masuk kepada dirinya. Itu masuk dalam kategori nomor 3 ini, yaitu pemerasan. Nah, di dalam Islam korupsi itu dijelaskan meskipun tidak dengan term-term yang spesifik sebagaimana yang dijelaskan di dalam undang-undang. Misalnya, suap menyuap itu di dalam Islam disebut sebagai ar-rishwah atau rishwah gitu ya. Dan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Demikian juga penggelapan. Kalau kita membuka surat Al-Imran, dijelaskan bahwa ketika seseorang itu ikut perang, kemudian menang perang, kemudian mendapatkan harta rampasan perang, tapi kemudian sebelum harta rampasan perang itu dibagikan, dia sudah mengambil duluan. Itu masuk dalam kategori penggelapan. Dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai al-ghasyu atau penggelapan. Nah, ini sama dengan penggelapan tadi itu. Kaitannya dengan orang yang diberi amanah untuk menjaga uang negara. Maka melakukan korupsi di dalam agama itu adalah perbuatan yang berdosa secara individu kepada Tuhan. Bukan hanya berdosa secara administratif, berdosa terhadap negara, tapi juga dia berdosa kepada Tuhan. Baik, untuk sementara kuliah kita akhiri di sini dulu sesi ini. Kita akan sambung lagi pada pertemuan yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.